maka itu akan menjadi catatan amal kita kelak di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua tidak lain dan tidak bukan berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat ini selalu dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Perlu kita ketahui, kita hidup di dunia ini sementara. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Kita haruslah banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja yang kita buat atau kita kerjakan akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi catatan amal kita kelak di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal-hal tersebut kepada kita semuanya. Semua amal itu akan terputus, semua amal apa saja, kecuali 3 amal yang tidak terputus akan menemani kita kelak di hari kiamat nanti. Sampai di dalam kubur pun akan menemani kita 3 amal tersebut. Yang mana amal yang 3 ini disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata amaluh." Apabila meninggal seorang manusia, anak Adam, semua amalnya itu terputus illa thalatha, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus dan selalu mendampingi kita di mana saja kita berada walaupun kita sudah meninggal. Apa yang 3 tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama yaitu sedekahul jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ini menarik ini. Sedekah jariyah. Inilah sedekah jariyah ini akan mendampingi kita nanti sampai ketika kita meninggal dunia. Apabila kita banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada siapa saja yang membutuhkan, keluarga kita ke, saudara kita ke, orang lain ke, yang membutuhkan kepada kita, maka kita bantu. Apabila kita mempunyai harta yang lebih, kita sedekahkan harta kita. Jangan takut harta kita habis, jangan takut. Oke, kita katakan harta kita itu berkurang, harta kita mungkin habis, tapi ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat bertambah. Kata Rasulullah, belas dan kata Rasulullah akan bertambah, walaupun kurang akan bertambah, kata Rasulullah SAW. Di sisi Allah itu suatu amal yang sangat besar. Inilah yang kita cari. Amal inilah yang kita akan mendapatkan pertolongan. Amal inilah yang kita sedekahkan. Jadi sedekah bukan hanya ke manusia. Mungkin ada suatu tempat pesantren, pondok pesantren yang membutuhkan, kita sedekahkan, infakkan harta kita, sebagian harta kita, agar itu menjadi ladang pahala kita kelak. Selama pesantren tadi itu digunakan untuk ibadah, selama tempat tadi itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, atau kita menyumbang, sedekahkan untuk beli lampu maupun lampu jalan, selama itu bermanfaat lampu tadi, ataupun jalan yang selama bermanfaat untuk orang lain, maka amal tadi itu menjadi sedekah. Perbuatan tersebut menjadi sedekah buat kita nanti. Yang penting niat tadi itu untuk bersedekah, bukan untuk riya, bukan untuk dipandang oleh orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, bukan untuk biar mereka menilai kita agar kita ini orang yang kaya, bukan. Tapi kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita sakit pun, kata Rasulullah itu, sakit kita dianjurkan bersedekah. Dianjurkan bersedekah kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah? Dau amradakum bisadaqah. Obatilah dirimu
dengan bersedekah. Sakit kalau mau sembuh yaitu bersedekah. Sedekah apa saja? Kalau seandainya ada yang menanya, ya wahai Ustaz, saya tidak punya harta untuk bersedekah. Saya tidak punya material untuk bersedekah. Misalnya ada orang menanyakan seperti itu. Jadi bersedekah ini jangan kita lihat kita punya harta, enggak. Kalau seandainya kita mau punya harta, mungkin kita bisa bersedekah dengan harta kita. Kalau seandainya kita tidak mempunyai harta, mungkin kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Bagi orang yang membutuhkan, sedekahkan diri kita, tenaga kita untuk membantu orang. Kalau seandainya kita tidak punya tenaga untuk membantu orang, mungkin kita bisa sedekah dengan perkataan baik kita. Kalau seandainya kita tidak punya skill untuk memberi manfaat kepada orang lain atau mau'idah hasanah kepada orang lain atau tidak bisa menunjukkan jalan orang lain, minimal kita sedekah melewati senyuman. Senyum kepada orang lain itu juga sedekah. Sesama muslim itu juga sedekah. Inilah sedekah yang akan mendampingi kita kelak di hari kiamat nanti. Tidak akan terputus selama tadi sedekah yang kita infakkan, yang kita sedekah tadi yang kita berikan kepada orang lain bermanfaat. Selama itu orang itu menikmati sedekah kita, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, amalan yang kedua yang akan mendampingi kita kelak nanti di hari kiamat nanti sampai kita meninggal pun, itu yang kedua yaitu al-amalus sholeh. Yang pertama tadi yaitu sedekah jariah. Yang kedua yaitu amalus sholeh, amal yang soleh. Lihat, ini amal soleh. Jangan kita berpatokan dengan nama soleh. Kadang-kadang nama soleh itu tidak sesuai pekerjaannya kan gitu, nama soleh. Tapi nama soleh yang taat. Berarti belum dapat keberkahan soleh. Mungkin belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Belum hidayah. Belum dapat hidayah, Ustaz. Jadi amalan soleh. Amalan soleh apa? Orang yang selalu beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu bukan karena dipuji orang lain, ibadahnya bukan karena minta tolong minta dilihat orang lain, bukan minta nilai di orang lain. Ibadahnya memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Anak yang ibadah soleh tersebut tidak mengenal waktu. Dalam artian tidak mengenal waktu, yaitu waktunya sholat, ya sholat yang 5 waktu. Bukan hanya itu. Itu kan yang bersifat wajib. Yang 5 waktu itu kan yang bersifat wajib. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan yang bersifat wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi juga kita harus memperhatikan sunnah-sunnahnya. Sunnah qabliyah, ba'diyahnya, sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahajudnya, itu kita perhatikan sehingga amalan soleh tadi karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, maka itu akan menjadi catatan amal kita kelak di hari kiamat nanti. Akan menjadi tambahan amal kita sehingga amal inilah yang mendampingi kita kelak di hari kiamat nanti. Amal soleh inilah, ibadah yang soleh inilah yang akan menemani kita nanti. Oleh sebab itu, mari kita beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amal soleh tersebut. Jangan sampai kita minta dilihat oleh manusia. Tunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita ini senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, jangan sampai kita menjadi orang yang dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh tapi dia dusta kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah, Risalatul Ma'uwanah,
di bab-bab sholat tengah malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Daud, apa kata Allah? Ya Daud, qadzab manid da'a ilayya idza jannahu nama anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu al-halwata bihabibi. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi Daud, ya Daud, bohong, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Bohong orang tersebut. Kenapa ya Allah, kata Nabi Daud? Kenapa ya Allah? Iya, dusta. Faida jannahu nama anni, apabila malam itu tiba kepada orang tersebut, dia berpaling dariku, tidak mau tidur, tidak mau sholat malam kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau mendekatkan diri kepadaku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu al-halwata bihabibihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang kekasih itu senang cinta, dia itu duduk berduaan, senang duduk berduaan di tempat gelap. Kalau seandainya memang dia cinta kepadaku, maka bangunlah tengah malam di gelap hari, tunjukkan bahwa dia cinta kepadaku, beribadah kepadaku, mendekatkanlah dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan soleh yang selalu mendekatkan, yang selalu mendampingi kita kelak di hari kiamat nanti. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladus soleh. Saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua amalus soleh. Yang ketiga yaitu al-waladun yad'ulah, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang terakhir, ya ini mempunyai anak kita meninggal dunia, didik anak kita. Didik anak kita agar menjadi anak yang mantap di sisi Allah, agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah, agar menjadi orang yang pintar, cerdas, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Didik, terutama didiklah mereka dengan ilmu agama, sehingga mereka itu beribadah. Setelah beribadah, dia berdoa untuk kita, mendoakan Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah. Akan berdoakan dia untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Itulah akan mendampingi kita. Kita selalu mendapat Al-Fatihah, selalu mendapatkan kiriman amal-amal soleh dari anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan kepada kita tadi. Jadi kita harus mendidik anak kita, mendidik dengan yang islami. Jangan kita fokus kepada formalitas saja. Kadang-kadang orang memandang kalau seandainya tidak mempunyai titel S1, S2 mau makan apa. Ini jangan takut. Jangan takut. Ini semua yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak kita dimondokkan, dikasih pelajaran Islami untuk belajar Al-Qur'an, itu jangan takut itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga semua rizki-rizkinya. Allah akan semua menjaga rizki-rizkinya, lancar rizki-rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang mengatakan. Rasulullah yang bersabda. Yang mana Rasulullah ini yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, insanul kamil, bersabda, disebutkan di dalam kitab Nasaihid Diniyah, beliau bersabda, innallaha takaffala li talabil ilmi birizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung untuk orang mencari ilmu tentang rezeki-rezekinya. Subhanallah. Ini jangan takut. Jadi jangan takut untuk mencari ilmu agama, itu jangan takut, karena rezeki semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ditanggung. Harta-harta ditanggung oleh Allah. Secara zahir wa batin ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini adalah suatu ilmu yang pasti, yang akan ditanyakan, yang akan dibawa akhirat nanti. Sedangkan di ilmu dunia, ilmu formal belum banyak. Yang S1 pekerjaannya belum tentu bagus, S2 begitu juga, S2 belum tentu bagus. Tapi kalau sudah ilmu agama yang selalu dibawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
syarat rukunnya harus sah. Inilah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu butuh kepada ilmu, butuh kepada ilmu agama. Harus kita ajari anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika sholat anak kita Allahu Akbar, ketika sholat Allahu Akbar, inni wajjahtu wajahiyya, inni wajjahtu wajahiyya, sesungguhnya saya ini menghadapmu ya Allah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu pelajaran buat kita. Jadi di situ ketika mereka sudah sholat anak kita, lalu assalamualaikum mendoakan kita semua. Inilah aset kita, aset yang akan dibawa ke akhirat nanti. Ini anak kita, aset yang akan membantu kita kelak di hari kiamat. Ini anak kita, inilah tidak lain dan tidak bukan. Ini anak kita. Oleh sebab itu, ayo didik anak kita. Bukan hanya anak kita bisa yang soleh, bukan hanya anak kita bisa berdoa. Kalau seandainya ada yang bertanya, seandainya saya tidak mempunyai anak yang soleh, bagaimana caranya? Saya tidak mempunyai anak yang soleh, tidak mempunyai anak yang ahli yang ibadah. Cuman dia sholat tapi tidak semantap orang-orang alim misalnya. Mendoakan orang tua tidak bisa, tapi dia kaya raya misalnya. Jadi harus dipahami. Di sini juga bisa menjadi anak yang yad'ulah, bisa kalau seandainya anak tersebut sukses mempunyai harta yang banyak, lalu anak tadi itu mengundang orang ramai untuk membaca Al-Fatihah untuk orang tuanya. Itu juga termasuk yad'ulah, mendoakan kedua orang tuanya, mengundang orang ramai, mengundang orang-orang yang orang-orang ramai untuk baca Yasin, untuk baca tahlil, dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Itu juga termasuk anak yang yad'ulah. Oleh sebab itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rezeki-rezekinya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urus-urusannya kita semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabb. Dalam keadaan bersih dari dosa. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Dolin amin.